Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, setelah kemarin kita sampai pada permasalahan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga karena timbangan amalnya berat, orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka karena timbangan amal mereka itu ringan, timbangan amal kebajikan, dan mereka kekal dalam neraka, terbakar apinya, terbakar wajah mereka oleh api neraka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Makkah, alam takun ayati minal Qur'an tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku dari Al-Qur'an sudah pernah dibacakan pada kalian? Tukhawwafuna biha, kalian itu ditakut-takuti dengan adanya neraka. Fakuntum biha tukadzibun, tapi kalian malah mendustakan. Dulu kalian itu jadi malah mendustakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, loh, bukannya dulu Al-Qur'an sudah pernah dibacakan pada kalian. Kalian diperingatkan adanya surga, diperingatkan adanya neraka. Surga bagi orang-orang yang beriman, neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Ternyata kalian malah mendustakannya. Qalu, mereka beralasan, mereka menjawab, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, ya Allah, yakni kesengsaraan kami telah mengalahkan kami, dalam arti kejahatan kami telah mengalahkan kami dikalahkan oleh nafsu yang jahat. Wa fi qira'atin, dalam bacaan yang lain, syaqawatuna bi fathi awwalihi wa alif, dengan menfathah shin huruf yang pertama dan ada alif setelah qaf. Wa huma masdarani bima'nan, dan keduanya adalah masdar keduanya adalah masdar satu makna. Wa kunna qauman dhalin, dan dulu kami itu orang-orang yang sesat, anil hidayah, dari petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk. Mereka mohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami minha, dari neraka ini. Fa'in udna, apabila kami keluar dari neraka kembali ke bumi, fa'in udna, jika kami balik ilal mukhalafati, untuk melanggar lagi, fa inna zalimun, berarti kami memang orang-orang yang zalim. Dan ini berita-berita semacam ini sering Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat yang masuk ke dalam neraka, mereka itu yang diminta untuk kembali ke alam dunia untuk bisa berbuat kebajikan. Qala lahum bilisani Malik, yani Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka lewat lisannya Malik. Jadi yang jawab itu Malik, yani penjaga neraka. Ba'da qadrid dunya marratain, setelah ukuran umurnya dunia 2 kali. Dalam beberapa riwayat ya kawan, dalam beberapa riwayat mereka itu selalu minta agar digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selalu minta di neraka itu, minta agar digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jadi permintaan mereka itu memakan waktu yang sangat panjang, seukuran waktu dunia ini 2 kali. Sejak Allah menciptakan dunia sampai kiamat 2 kali. Jadi permintaan mereka itu saking lamanya, digambarkan dalam beberapa riwayat itu qadrid dunya marratain. Jadi umurnya dunia ini 2 kali. Jadi sejak zaman sebelum Adam. Jadi kan bumi sudah tercipta sebelum Nabi Adam ada. Jadi umurnya dunia ini sebelum Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, anggaplah itu 1000 juta tahun misalkan gitu ya. Anggaplah itu sekian tahun, anggaplah 1 juta tahun misalkan, berarti orang-orang neraka itu 2 kali lipatnya.
ngerengek minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Di ujung permintaan mereka Allah menjawab, yang jawab itu adalah Malik, yakni penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, yakni dengan perintah dari Allah, ilham dari Allah. Jadi Allah menjawab, ikhsa'u fiha ay ib'adu finnar adillah, kalian itu tetaplah berada dalam neraka ini, adillah dalam kondisi hina, wala tukallimun, gak usah ngomongi aku lagi, wala tukallimun, kalian gak usah ngomongi aku lagi, fi raf'il adzabi ankum, untuk menghilangkan azab dari kalian, fayang qati'a raja'uhum, yang dengan itu harapan mereka terputus. Ini untuk orang-orang kafir. Karena ya ikhwan, di neraka sekalipun orang kafir dengan orang mukmin itu beda. Orang kafir itu mereka sudah putus harapan bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan orang mukmin meskipun mereka dalam neraka, mereka itu masih ada harapan. Karena selama-lamanya orang mukmin yang ada maksiat dalam neraka, ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang yang di surga, yang langsung masuk surga tanpa melewati neraka, dengan yang mantan dari neraka itu juga berbeda. Jadi ada tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang pernah masuk ke dalam neraka. Innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-hambaku, humul muhajirun, mereka adalah orang-orang muhajirin. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka itu mengatakan, ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah kami, rahmatilah kami, engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi dulu di dunia enggak semua orang kafir kayak kalian, sudah ada orang-orang yang mukmin semacam orang-orang muhajirin yang mereka itu mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna, ya Allah kami telah beriman maka ampunilah kami. Ini dalam bahasa akidah namanya tawassul, tawassul dengan iman dan amal saleh, tawassul dengan iman dan amal saleh, yaitu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, enggak langsung menyebut nama Allah, tapi melewati sesuatu, bisa dengan asmaul husna, bisa dengan amal soleh. Ya Allah, aku telah berbuat begini, telah berbuat begitu, aku telah beramal begini, aku telah beramal semacam itu, maka yani aku mohon ini kepadamu, aku mohon itu. Nah, itu namanya tawassul dengan amal, tawassul dengan iman dan tawassul dengan amal soleh. Di sini jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan komentarnya orang-orang muhajirin. Rabbana amanna faghfir lana, ya Allah kami telah beriman maka ampunilah kami. Fattakhadtumuhum sikhriya, ternyata kalian wahai orang-orang kafir Mekah malah menjadikan mereka orang-orang muhajirin itu sebagai sukhriya, bahan olok-olok, bahan celaan kalian, bahan mainan kalian. Bidhammis sin wa kasriha, dengan mendhammah sin sukhriya dan mengkasrah sin sikhriya. Masdar bimakna al-haz'u, yani masdar artinya adalah celaan, yani hinaan. Minhum, di antara mereka Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar ibn Yasir, Salman Al-Farisi. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian dulu itu menjadikan sahabat-sahabat muhajirin bahan celaan, bahan cacian, karena mereka orang-orang miskin kayak Bilal, seorang budak gitu ya. Suhaib itu yani orang yang miskin, awalnya itu adalah orang yang miskin, datang dari Romawi. Ammar ibn Yasir, Salman Al-Farisi. Hatta ansaukum dzikri, sampai mereka itu menjadikan kalian lupa dari mengingatku. Fataraktumuhu, lalu kalian tidak mau mengingatku. Yani lishtighalikum bil istiza bihim, karena kalian sibuk untuk ngecek ngolok-ngolok mereka. Fahum sababul insa fanusiba ilaihim, mereka para sahabat-sahabat muhajirin yang lemah itu adalah sebab orang-orang kafir sampai lupa Allah. Akhirnya lupa itu dinisbahkan kepada mereka, para sahabat-sahabat muhajirin. Fakuntum minhu tadhahaku, lalu kalian
Jadi kalian wahai orang-orang kafir Mekah membuat mentertawakan para sahabat Muhajirin. Jadi dulu kami bacakan kepada kalian ayat-ayat kami, semuanya kalian dengar sama. Ada yang beriman dan mereka mendapatkan balasan surga, dan kalian malah kafir. Jadi maka mereka atau kalian mendapatkan api neraka. Inni jazaituhumul yaum. Sekarang aku balas mereka. Aku balas mereka itu orang-orang Muhajirin yang dulu diejek, yang dulu diolok-olok. Inni jazaituhumul yauma an-na'im al-muqim. Mendapatkan kenikmatan, sungguhnya aku beri balasan mereka pada hari ini dengan kenikmatan yang langgeng. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Alastihzaikum, sabar mereka itu dengan apa yang mereka itu sabar kalian caci maki. Yani wa'adzakum iyyahu, dan kalian mengganggu mereka. Innahum bikasril hamzah. Innahum, sungguhnya mereka humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bimatlubihim, dengan harapan mereka, apa yang mereka cari. Istinaf, yani innahum, kalau dibaca innahum itu adalah awal kata sebagai mubtada. Wa bi fathiha, dan kalau dibaca annahum maf'ul tsani li jazaituhum. Maf'ul yang kedua yani dari jazaituhum. Yani jazaituhum, hum itu maf'ul yang pertama, annahum humul faizun itu maf'ul yang kedua. Nah, qala ta'ala lahum bilisani Malik. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, orang-orang penduduk neraka itu, bilisani Malikin, lewat lisannya Malik. Wa fi qira'atin, dalam bacaan yang lain, kul, pakai fi'il amar. Jadi bisa dibaca fi'il madhi, qala bisa dibaca fi'il amar, kul gitu ya. Kam labistum fil ardi, berapa lama kalian tinggal di muka bumi. Fid dunya, di muka bumi. Fa fi quburikum, dan di kuburan kalian. Adada sini, berapa tahun jumlah kalian, berapa jumlah tahun kalian tinggal di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kita di muka bumi hanya sehari atau setengah hari. Syakku fi dzalik, mereka ragu-ragu, mereka tinggal di bumi itu sehari atau setengah hari. Wastaqsaruhu, mereka menganggap tinggal di muka bumi sangat sebentar, sangat pendek. Li'idhami ma hum fihi minal adzab, karena dahsyatnya azab yang menimpa mereka. Fas'alil 'adin, maka tanyalah kepada orang-orang yang tukang hitung, kepada makhluk-makhluk yang tukang hitung, ai al malaikah, maksudnya adalah para malaikat, al muhsin a'mal al khalqi, yang menghitung amalan, yakni amalan makhluk. Yani tatkala Allah bertanya, tatkala mereka sudah masuk ke dalam neraka, Allah bertanya kepada mereka, kalian itu tinggal di bumi dulunya itu berapa lama? Mereka menjawab sehari atau setengah hari. Dan memang itu benar ya Allah. Jadi dibandingkan dengan hari-hari akhirat, kita tinggal di muka bumi ini mentok sehari. Jadi mentok sehari, mentok setengah hari, bahkan bisa jadi kurang daripada itu. Cuma hitungan jam. Mengingat mereka menjawab ini, katanya Imam Suyuti rahimahullah taala, karena dahsyatnya azabnya menimpa mereka, seakan-akan mereka hidup dunia itu hanya sebentar. Kenikmatan di dunia itu cuma amat sangat sebentar. Qala ta'ala bilisani Malik, Allah Subhanahu wa taala berkata dengan lisannya Malik. Wa fi qira'ah, dan dalam bacaan yang lain, kul, katakanlah, in ay ma labithtum, tidaklah kalian itu tinggal di muka bumi illa qalila, kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu mengetahui. Miqdar lubthikum minat tul kana qalilan binisbah ila lubthikum finnar. Jadi seandainya kalian mengetahui ukuran tinggal kalian, panjangnya nanti di neraka itu panjangnya hidup kalian itu di dunia itu dianggap sebentar, binisbah ila lubthikum finnar, kalau dibandingkan dengan tinggal kalian di neraka. Apa hasibtum annama khalaqnakum, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum, bahwasanya kami ciptakan kalian itu abathan, sia-sia, la li hikmatin, bukan karena ada hikmah. Apa kalian itu menyangka kami ciptakan kalian itu hanya untuk main-main, hanya untuk sia-sia gitu, bukan untuk sebuah hikmah. Yani untuk sebuah hikmah, hikmahnya adalah wa ma khalaqtul jinna wa insa
illa liya'budun. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bil bina lil fa'il tarji'u wa lil maf'ul turja'u. Wa annakum ilaina la tarji'un itu bil bina lil fa'il, atau bina lil maf'ul itu turja'u. Tarji'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Kalau turja'un, kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. La, enggak begitu. Bal linata'abbadakum, bahkan kita ciptakan kalian, tapi kita ciptakan kalian agar kalian beribadah kepadaku, gitu. Agar kalian itu beribadah kepadaku. Caranya bil amri wan nahi, adanya perintah, adanya larangan. Perintah dikerjakan itu ibadah, larangan ditinggalkan itu ibadah. Wa tarji'u ilaina, dan kalian nanti akan kembali kepada kami. Fanujazi ala dzalik, kami pun akan memberi balasan atas perbuatan kalian itu, atas semua itu. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, maha suci Allah, anil abath wa ghairihi, dari perbuatan sia-sia dan yang semisalnya. Mimma la yaliku bihi, sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maksudnya maha tinggi Allah, maha suci Allah. Allah itu gak mungkin berbuat yang sia-sia, menciptakan makhluk tanpa ada tujuannya. Tidak mungkin berbuat apa yang tidak layak bagi Allah. Al-Malikul Haq, Allah yang maha pemilik segala sesuatu, maha raja di raja. Al-Haq, yang maha benar. La ilaha illa huwa, dia ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Rabbul Arsyil Karim, Tuhan alam atau Tuhan arsy yang mulia. Ay al-kursi wa huwas sarirul hasan, tempat tinggal atau tempat duduk itu ya, amben. Yani singgasana kalau bahasa kita yang baik. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang lain, beribadah kepada Allah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang mana Tuhan yang lain itu enggak akan mungkin ono yang dibuktinya sebagai Tuhan. Sifatul kasyifah, sifatul kasyifah itu sifat yang menunjukkan hakikat. Yani sifat yang taksyif anil haqiqah, sifat yang menyingkap sebuah hakikat. Karena sifat itu ada dua, ada sifatun muqayyidah, ada sifatun kasyifah. Ada sifat yang membatasi, ada sifat yang nyingkap muka hakikat. Kalau kita mengatakan, yani kalau kita itu mengatakan syaribtul ma'a al-barida, saya minum air yang dingin, berarti enggak panas, berarti enggak panas, karena air itu ada air yang natural, panas, dingin, gitu ya. Tatkala saya mengatakan ambilkan aku air yang dingin, yani khudli ma'an baridan, ambilkan aku air yang dingin, maka dingin di situ adalah sifatun muqayyidah, sifat yang membatasi. Kalau enggak dingin, enggak, berarti enggak natural, juga enggak yang panas, tapi yang dingin. Tapi ya akhwan, ada yang sifat-sifat itu yang enggak semacam itu. Kita mengatakan misalkan saya mengatakan khudh li ats-tsaljal barida, ambilkan aku es yang dingin. Khudh li tsaljan baridan, ambilkan aku es yang dingin. Yang dingin baridan itu juga sifat. Nah, tapi sifatul kasyifah. Bukan berarti di sana ada es panas, ada es natural, di mana-mana es yang dingin. Tapi baridan itu namanya sifatul kasyifah. Yang diinginkan oleh Suyuti, oleh Mahalli di sini, lafaz la burhana lahu bihi itu sifatul kasyifah. Jadi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa menyembah Tuhan lain selain Allah bersama Allah, yang mana Tuhan lain itu tidak ada hujahnya, tidak ada buktinya. Bukan berarti kalau begitu Tuhan yang tidak ada buktinya terlarang. Ini ono bukti nih, nggak terlarang, bukan begitu. Karena la burhana lahu bihi, semua Tuhan selain Allah sifatnya ya la burhana lahu bihi, tidak ada buktinya. Sifatul kasyifah, la mafhuma lahu laha,
tidak ada pemahaman kebalikannya. Fa innama hisabuhu ay jazaohu inda rabbih, maka balasannya pada Tuhannya. Balasannya dia pada Tuhannya, pada Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Ay la yas'adun, tidak akan bahagia orang-orang yang kafir. Wa qur rabbi fir warham, dan katakanlah Rabbi fir, ya Allah ampunilah aku, warham rahmatilah aku. Afwan. Wa ighfir, ampunilah, warham dan rahmatilah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Fir rahmati wa ziyadatil maghfirah, untuk tetap dalam rahmat, kasih sayang dan tambahan ampunan. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi rahmat. Afdal rahmat rahimin, yani sebaik-baik rahmat dari orang atau dari zat yang memberi kasih sayang. Wallahu a'lam. Ini akhwan, ini kandungan yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun yang menceritakan atau yang bicarakan tentang yani rata-rata ayat-ayat Makkiyah menunjukkan bagaimana orang-orang kafir itu diomongi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat hidup, hakikat mati, sehingga mereka diharapkan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam. Suratun